Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Beragam informasi budaya dari Belajar Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 RRI Palembang. Siang hari ini kita ada di program acara kita Siaran Budaya Belajar Sumba. Dan kita siang hari ini akan disiarkan juga melalui Pro 4 Sebelajar Sumba. Ada Pro 4 Bengkulu di 91,7 FM, Lampung 88,4 FM. Maaf, maksud kami 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat 103,9 FM, dan Palembang 88,4 FM. Dan siang hari ini pendengar, kita akan ada ngobrol bareng sama teman kita, ada namanya Naufal Zofari Falah Caniago, yang merupakan Putra Budaya Indonesia Sumatera Selatan 2025 dan juga winner Putra Nusantara Sumatera Selatan 2025 serta Wakil 2 Bujang Prabu Muli di 2024. Dan kita akan mengangkat tema keterlibatan generasi muda dalam pelaksanaan budaya lokal. Serta pendengar, acara ini juga disiarkan langsung melalui YouTube kami di Pro 4 Palembang. Jadi untuk dulur kagetnya yang nak terhubung sama kami, nanyo-nanyo langsung sama kawan kita ada Naufal, bisa langsung ke line telepon kita 351656 atau ke WhatsApp 089778848884. Dan pendengar, untuk saat ini kita masih menunggu untuk terhubung bersama teman kita ada Naufal, tetapi kita akan mendengarkan dulu 2-3 lagu dari Palembang tentunya. Dan kembali kami sapa dulu untuk Pro 4 Network Belajar Sumba, ada Bengkulu di 91,7 FM, Lampung 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat 103,9 FM, dan Palembang 88,4 FM. Untuk itu tetap bersama kami di Siaran Budaya Belajar Sumba siang hari ini, edisi Sabtu 17 Mei 2025.
Hai tetangga. Bayu, jogging juga? Iya, kamu sendirian? Sama mama. Tuh, di taman ujung. Ada yang mau aku sampein sama kamu. Apaan? Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin. Tapi, kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah. Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan? Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis. Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua. Vina, kita pulang yuk. Tante, Hai Bayu, salim dulu tuh. Itu baru cowok keren. kita pulang duluan ya. Iya tuh. Aku selalu salah tingkah saat tidak kamu. Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa beli kemplang. Kakak suko adik pun ribang, payo kita keliling Palembang. Pergi jalan ke pasar 16, jangan lupa ke Ampera. Kakak mau tau adik bergaya, sini muka hadap kamera. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau banyak yang berwisata, bisa maju kainnya. Banyak tempat keluarga negara, juga bisa membangun kota. Sungai Musi iwaknya banyak, itu tempat iwak belidoh. Palembang ini kotanya besar, sudah maju dan kayo rayo. Beli pempek di Pelaju, beli cuko di Kertapati. Kalau adik galak setuju, kawani kakak tua sampai mati. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau ada yang berwisata, bisa maju kainnya. Banyak tempat keluarga negara, juga bisa membangun kota. Kalau ada yang berwisata, bisa maju kainnya. Banyak tempat keluarga negara, juga bisa membangun kota. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional. Suara Budaya
Nusantara. Dari zaman Sriwijaya kala Palembang Darussalam bermula. Dari zaman Sriwijaya Palembang Darussalam bermula. Kota tua, kota budaya, Palembang Darussalam kota kita. Palembang Darussalam kota kita. Kota kebanggaan Nusantara, kota penuh dengan kejayaan. Kota kebanggaan kita, kota penuh dengan kejayaan. Kota tua, kota budaya, Palembang Darussalam kota kita. Palembang Darussalam kota kita. Dari zaman Sriwijaya kala Palembang Darussalam bermula. Dari zaman Sriwijaya Palembang Darussalam bermula. Kota tua, kota budaya, Palembang Darussalam kota kita. Kota kebanggaan Nusantara, kota penuh dengan kejayaan. Kota kebanggaan kita, kota penuh dengan kejayaan. Kota tua, kota budaya, Palembang Darussalam kota kita. Palembang Darussalam kota kita. Palembang Darussalam. Anda masih di acara Siaran Budaya Belajar Sumba. Baik, pendengar, kita masih mencoba terhubung bersama narasumber kita siang hari ini untuk obrolan budaya Suara Budaya Nusantara, Belajar Sumba ya. Dan tadi seperti yang sudah Mita sampaikan bahwasanya kita hari ini akan
berbicara tentang keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya lokal, di mana memang sampai dengan saat ini banyak anak muda di tengah-tengah kita ini yang masih cenderung lebih menyukai budaya luar ya, karena memang di sini keikutsertaan remaja dalam mewarisi budaya ini sangat penting untuk keberlangsungan tradisi dan juga nilai-nilai budaya, pendengar. Tentunya remaja di sini bisa berperan aktif, mengingat memang dalam pelestarian budaya dengan berbagai cara, pastinya seperti belajar, terus juga mengamalkan tradisi, mencintai budaya-budaya lokal, dan juga bisa membantu untuk memperkenalkan budaya kita ini untuk lebih luas lagi dikenal sama orang-orang di luar sana. Apalagi kita Sumatera Selatan, terus juga teman-teman kita lainnya di Jambi, Bandar Lampung, Sungai Liat, dan juga Bengkulu pastinya punya budaya-budayanya sendiri ya. Dan kembali kita sapa siang hari ini untuk teman-teman juga yang merelay acara kita siang hari ini di Network Belajar Sumba. Ada Bengkulu di 91,7 FM, Lampung 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, dan Sungai Liat 103,9 FM. Tentunya pendengar Pro 4 RRI Palembang juga di 88,4 FM. Dan yang kita tunggu-tunggu sudah terhubung bersama kita siang hari ini, pendengar. Ada teman kita, ada Noval ya, Noval Zaforah Caniago. Coba dibenerin dulu deh pembacaan namanya ini gimana sih? Oke, selamat siang semuanya. Aduh, selamat siang ya, siang banget loh. Bener, siang banget. Oke. Ada keterlambatan biasalah namanya. Ada kesibukan. Iya, jalan-jalan kota Palembang ya, Iya, Noval ya. benar. Oke, jadi pendengar, Noval ini merupakan Putra Budaya Nusantara Sumatera Selatan 2025. Baru nih, baru banget ya kan. Nah, terus juga Noval ini Wakil 2 Bujang Prabu Muli di 2025. 24. Iya. Oke. Dan sore siang hari ini pendengar, kembali kita sapa ya, yang merilai acara kita ada Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, sama Palembang. Mungkin yang mau tanya-tanya sama Noval, kakeknya bisa langsung ke line telepon di 351656. Dan siang hari ini kita bakal ngobrol tentang keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya lokal. Bener gak sih Noval? Bener sekali. Nah, kalau dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, sama Jambi sudah lihat flyernya. Noval ini sosok anak muda, bisa dikata Gen Z yang memang cintonian sama budaya lokal. Bener nah, sekali. Sebelumnya bakal kita tanya dulu, korek-korek dikit. Kira-kira ngapo Noval bisa seneng nian sama budaya lokal ini Noval? Sebelumnya kenalan dulu, sekolahnya di mana? Oh, udah sekolah lagi dia nih. Sudah tamat kuliah ya, tapi memang masih di lingkup pendidikan untuk budaya ya Noval. Silakan Noval. Oke, say hi dulu ya biar lebih akrab lagi. Oke. Saya Noval Zorifala Caniago, panggilan akrabnya tuh Noval sama Abang Opal. Di sini Noval asli dari kota Prabu Muli. Sekarang masih di semester akhir di Universitas PGRI Palembang di program studi pendidikan seni. Sekarang lagi di ambang-ambang kesetresan, kata orang tuh anak semester akhir tuh pusingnya, tapi tetap aja dijalani sebagai mahasiswa, sebagai mengejar suatu pendidikan itu. Oke. Nah, Noval kenapa sih tertarik sama budaya-budaya yang ada? Sebenarnya Noval ini latar belakangnya uang Palembang nian, apa uang mana sih Noval? Kalau latar belakang tuh di kedua orang tua Noval tuh punya budaya yang beda nih Kak. Kayak ibu tuh punya keturunan asli orang Minang, Sumatera Barat, sama ada Melayunya juga. Ada tuh kalau ayah itu asli orang Lahat. Oke, jadi memang Noval ini pergabungan antara dua budaya ya, Lahat sama Padang. Nah, cenderung Noval sendiri untuk budaya ini kemana Noval? Kalau cenderung itu dari kecil tuh Noval diajari budaya Minang ya. Karena budaya Minang itu sungguh luar biasa tuh, banyak banget dari petata petitinya kata itu, kayak adat Basyandi syarat Basyandi Kitabullah. Jadi itu tuh mereka tuh punya mengajari sebuah adat budaya itu benar dari detail, dari intinya banget sampai ke ternyata kayak gini ya, ternyata tradisi Minang tuh kayak gini ya. Kalau tradisi dari ayah tuh, ayah tuh asli suku orang Lematang di Lahat, orang Merapi tuh punya juga tradisinya tuh, tapi
kurang kalau dalam istilah keluarga ayah, lebih fokus ke ibu budaya. Oke, jadi novel dari kecil memang sudah mengenal budaya Padang, lebih banyak Padang ya? Iya sebenarnya. Oke, nah berarti novel besar dan lahir di Prabu Muli. Iya. Nah untuk budaya Sumatera sendiri, novel Sumatera Selatan terutama, itu novel banyak belajar juga gak sih? Banyak. Mhm. Banyak belajar dari ini budaya, mengenai budaya Sumatera Selatan ini kan. Kita tuh Sumatera Selatan ini ternyata mungkin orang lihat oh Ampera, oh ini cuman ini doang, pempek, apa taring gending Sriwijaya apa. Ternyata lebih didipkan lagi, itu banyak banget loh budaya yang ada di Sumatera Selatan ini. Salah satu tempat novel Prabu Muli. Mungkin orang ngelihat nanas itu mungkin buah ya, kayak. Tapi nanas bisa diolah menjadi kain wastra, jumputan. Dengan hasil limbahnya, dengan hasil serat nanas yang ditenunnya, benar menghasilkan sebuah karya seni yang luar biasa. Oke. Itu. Jadi itu sempat novel angkat gak sih kebudayaan yang ada di sekitar novel ini ke dalam satu ajang kan? Seperti yang kita tahu novel ini merupakan putra budaya Indonesia Sumatera Selatan ya di 2025 ini. Nanti. Itu kemarinnya novel ngebawa budaya-budaya ini gak sih dalam ajang pencarian pageant istilah kata kalau uji budak-budak zaman sekarang ini? Iya, karena di pageant itu kan mungkin ada bermacam-macam pageant ya kak ya, kayak ada yang fokus ngebawa pendidikan, ada yang fokus ngebawa wisata. Nah tapi kalau di novel ikut kemarin Bujang Gadis Prabu Muli itu novel fokus ke wisata kota Prabu Muli. Budayanya tuh ada, tapi novel lebih fokus ke wisata. Nah ini novel ikut di Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan ini lebih fokus ke budaya dan wisatanya. Tapi di sini novel mengangkat kemarin itu kain jumputan dari serat nanas itu, karena dari asal novel itu. Oke, jadi memang benar-benar kemarin novel mempelajari tentang jumputan serat nanas ini Iya. ya. Oke, nah novel kan anak muda, Val. Bisa dibilang Gen Z sekarang yang lebih senang sama budaya luar dibanding budaya lokal. Novel nganggapnya cak mana sih dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin di ruang lingkup novel kan kita tidak bisa mukul rata wong-wong tuh harus senang budaya. Nah novel sendiri senang budaya. Itu apa sih yang membuat novel benar-benar cinta akan budaya-budaya lokal? Terutama tadi kata novel suku Minang dari ibu, terus juga dari Prabu Muli novel sendiri. Itu kenapa sih novel? Mungkin ya ngeliat zaman sekarang tuh budaya itu dianggap kuno ya. Kayak apalagi lagu-lagu daerah itu tuh kayak apa sih katanya kayak gak gaul ya, gak hits. Paling ini udah zaman udah modern. Sebenarnya nggak apa-apa kita menyukai K-pop, menyukai western itu nggak apa-apa, tapi jangan pernah melupakan budaya. Itu jati diri kita. Kita sebagai orang Indonesia kan penuh banyak budayanya tuh. Jadi jangan pernah melupakan ini. Ya pesan buat novel tuh kita boleh menyukai budaya luar tapi jangan sampai melupakan budaya sendiri, karena budaya sendiri itu lebih kaya. Sedangkan orang luar aja ngelihat budaya kita aja sampai terkagum. Contohnya kayak negara lain mengambil daerah budaya kita, itu kan kita nggak terima. Tapi kita kenapa seneng dengan budaya luar? Oke, itu benar. Kayak beberapa waktu lalu ada Reok Ponorogo yang diakui negara Benar. tetangga, tapi kita cuman bisa marah-marah ya. Nah. Padahal kita belum tentu bisa melestarikan itu karena memang rata-rata lebih menyukai budaya luar tadi seperti kata novel K-pop dan sebagiannya untuk anak-anak muda zaman sekarang. Nah, di lingkup novel sendiri di mungkin sekitar tempat kuliah itu circle-nya novel itu ada nggak sih yang sefrekuensi sama novel menyukai budaya, atau mungkin ada teman-teman yang memang setiap harinya itu bakal bertemu dan selalu ngomongin tentang budaya, kemana nih budaya mau kita bawa ke depannya? Ada nggak sih satu teman atau dua lah circle novel yang selalu ngomongin budaya dan budaya dalam sehari-hariannya? Kalau dalam sehari-harian tuh mungkin nggak ada ya. Ada sih tapi karena mereka tuh kayak gimana ya, kayak circle tuh Nova tuh bukan tipe kalau anak yang harus ada circle tuh enggak. Nova tuh kalau cara kayak menjelaskan sebuah budaya itu tuh jarang, tapi mereka tuh kayak Nova kayak tau nggak ini apa itu budaya ini, tau nggak ini tarian ini. Mereka tuh kayak nggak tahu. Tapi situ Nova menjelaskan, oh ini tarian ini berasal dari ini, tarian ini berasal dari itu. Jadi mereka tuh kayak kurang dikira mesti dianggap kuno itu
Iya benar. Jadi mereka tuh ya sudahlah Iya, ya jadi yang kalau buat obrolan di lingkungan circle tuh jarang kok jarang ya. ngebahas budaya tuh. Paling ngebahas-bahas yang lagi tren-tren sekarang gitu kan itu. Nah, untuk novel sendiri kalau lagi ada ide nih, misalnya kan budaya-budaya Palembang, kayak tadi Jumputan dari Serat Nanas, itu novel selalu pikirkan sendiri atau novel ada guru-guru nih, misalnya yang kasih tahu novel yang benarnya ini seperti ini loh novel. Misalkan kita ini selalu dalam kehidupan ada yang kita jadikan panutan di atas novel. Itu kira-kira yang sampai saat ini selalu kasih support ke novel dalam ajang-ajang pageant yang novel ikutin tuh ada siapa aja sih sebenarnya novel? Sebenarnya sih diri sendiri sih. Diri sendiri ya. Otodidak karena gimana ya ngelihat oh ini kayaknya bagusnya tuh buat dari apa. Nah, rasa penasaran tuh ada. Makanya kayak lebih ke diri sendiri sih. Tapi kan kita nggak bisa kayak namanya kayak belajar bersepeda tuh nggak bisa instan langsung kan. Kita harus tahu dari mana ininya, dari mana kok bisa terbuat dari ini, asal usulnya tuh kok gimana, bisa jadi hasil yang luar biasa kayak gini dengan balutan yang dari tenun yang nggak mudah digituin. Jadi benar-benar dari diri sendiri sih. Dari diri sendiri ya novel. Nah kata novel tadi sejak kecil novel sudah bergelut di budaya Padang. Ketika usia berapa novel mulai tertarik untuk mempelajari budaya-budaya lainnya? Seperti mungkin novel dulunya kenal budaya Padang itu dimulai dari mana dulu deh? Misalnya kan Padang tuh beragam macam budaya, ada tarian, terus ada apa yang main gendang rame-rame itu loh. Apa ya bisa dibilang? Tambur Ya. Nah, itu novel belajar semua itu dak sih waktu novel kan bilangnya dari kecil novel sudah dikelilingi dengan budaya dari Padang, tarian, tambur tadi. Terus juga belum lagi di Prabu Muli ada tarian-tariannya. Itu novel semua pelajari otodidak tari-tarian itu atau gimana novel? Kalau otodidak tuh yang dari budaya Padang tuh enggak kak. Itu dari ibu. Dari ante itu kayak tante itu penari. Dan tuh ada juga dato tuh pemain musik juga. Jadi belajar dari situ dengan pertama tuh dengar lagu Padang kayak gitu. Kayak lagu Kampung Nan Jodi Mato. Jadi oh ternyata kayak gini ya. Ya menelusuri dengan rasa ingin tahu namanya masih kecil ya. Apa tuh ternyata bergelut di dunia tari, bisa nari, ngeliat penasaran nari piring tuh susah. Ternyata bisa belajar dari umur 7 tahun bisa nari piring. Wow keren, 7 tahun nari piring ya. Nah sebelum novel ikut ajang-ajang pageant pemilihan putra putri berbakat ini, ada nggak sih yang novel inget karena budaya novel bisa ada di titik itu? Apa yang diingat itu ya? Mungkin pernah nari di mana gitu, oh, atau iya. pernah ikut event apa karena budaya-budaya ini bisa ngangkat nama novel. Mungkin satu pencapaian untuk novel yang dari dulu mungkin nggak kepikir nih bisa sampai tiba-tiba mungkin manggung di Istana Negara atau gimana? Apa nggak sih novel? Kemarin luar biasa ke Istana Negara kemarin itu. Dan 2024 kemarin dapat reward lagi jadi penari 8 jam nonstop Sumatera Selatan. Itu manggung-manggung sih ya, dari ngejob nari itu. Ngelihat oh tarian ini ternyata banyak kayak dari nari itu sih, dari ngejob itu. Dari ngejob nari, ya itu bisa kayak oh suka budaya, suka dengan hal yang seni dan inilah. Nah, yang kata novel tadi nari di Istana Negara. Itu dalam event apa novel? Itu event alhamdulillah kita Sumatera Selatan tuh dipilih. Sebagai provinsi buat tampil daerah apa itu budayanya ke sana. Itu tarian dari Rodat, Zapin Rodat itu kan dari asal-usul dari Palembang Darussalam. Itu ditampilin 100 penari dan itu diseleksi kak. Wow. Diseleksi ya alhamdulillah novel masuk dari penari salah satu di situ. Oke, jadi kalian benar-benar berangkat ya rame-rame. Benar-benar berangkat rame-rame. Itu benar-benar latihan tuh 2 minggu. Gempar banget latihan, enggak ya berhenti stop tuh ada kayak dari pagi sampai malam, bener kita harus ngelatih kan nggak mungkin kita nampilkan budaya Sumatera Selatan yang jelek di dunia. Itu kan hari ulang tahun Indonesia kan HUT RI. Jadi kita tampilkan yang terbaik. Ternyata Sumatera Selatan luar biasa, antusias orang-orang sampai luar negeri sampai mana. Wow, Zapin Rodat
terkenal ya, sampai ke istana Istana. negara loh. Oke, nanti kita bakal kembali ngobrol bersama Noval tentunya, dan akan kembali kami sapa. Acara ini disiarkan melalui Pro 4 Network Baja Sumba ya. Ada Bengkulu di 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi di 99,2 FM, Sungai Liat 103,9 FM, dan Palembang 88,4 FM. Tentunya teman-teman dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang, kalau mau tanya sama Noval, boleh ke line telepon kita di 351656 atau boleh ke WhatsApp di 0897 7884 884. Kita akan kembali lagi mengobrol bareng Noval, dan satu lagu yang akan kita putarkan kali ini ada lagu dari Prabu Muli. Asalnya Noval nih. Mari kita dengarkan bersama dan tetap bersama kami di siaran Budaya Belajar Sumba.
ngajak perang empat puyang ngadu kesaktian subah-ubah ngaku deh telawan tengah jalan subahnya merintah nantang empat puyang ngajak perang empat puyang ngadu kesaktian subah-ubah ngaku deh telawan buatkan tanah labumbo ketaunya tanah lama habis berderiang puyang desa bendo senang yang lekana lama habis Ai mahabong ule mahabong ule mahabong Anda masih di acara Siaran Budaya Belajar Sumba. Baik pendengar, kembali lagi kita di obrolan kita siang hari ini di Siaran Budaya Belajar Sumba dari Pro 4 RRI Palembang dan direlay oleh Pro 4 Network Belajar Sumba. Ada Bengkulu, terus juga ada Lampung, Sungai Liat dan juga Jambi. Nah, sekali lagi kita informasikan untuk teman-teman pendengar Pro 4 RRI Palembang dari manapun berada yang lagi dengarkan kita siang hari ini, bisa langsung tanya. Kalau mau tanya sama Noval mengenai pengalaman Noval di bidang kebudayaan ini dan juga di dunia pageant ya, boleh langsung ke WhatsApp kita di 0897 7884 884. Dan kita bakal lanjut lagi obrolan kita bersama Noval tentang keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya lokal. Kalau tadi kita sudah tanya latar belakang Noval ini seperti apa, dia di lingkungan sehari-harinya seperti apa. Memang Noval ini sudah sedari kecil mengenal budaya. Jadi memang sampai saat ini Noval masih terus mempelajari budaya-budaya yang ada di Sumatera Selatan dan sekitarnya. Mengingat juga Noval sebentar lagi akan mengikuti acara Putra Budaya Nusantara Indonesia
perwakilan dari Sumatera Selatan ya Noval? Iya, benar. Oke, nah kira-kira Noval ini kan prosesnya panjang sekali. Noval sebagai anak muda apa saja yang dipersiapkan untuk nantinya bertemu teman-teman lainnya di ajang Putra-Putri Budaya ini? Indonesia. Apa yang Noval persiapkan untuk mengharumkan nama Sumatera Selatan? Oke, pertama disiapkan itu mental. Yang paling itu ya. Public speaking kita disiapkan. Dan tuh yang paling penting tuh advokasi. Oke. Advokasi itu benar-benar harus disiapkan. Karena gimana ya? Kalau kita maju tanpa advokasi itu, advokasi apa yang kita bawa, bekal salah aja, itu bakal benar-benar nggak bakal dilirik sama nasional. Karena kita butuh advokasi, kita butuh change maker, perubahan dari generasi apa itu sebagai generasi muda sekarang ini kan. Kalau misalkan kita nggak ada apa-apa, cuma ngebawa badan, ngebawa fashion aja tuh nggak ada hasilnya. Oke. Itu. Untuk Noval sendiri apa yang ingin Noval bawa, perubahan apa yang ingin Noval bawa? Semoga atau biar orang-orang tingkat nasional tuh ngelirik nih, wah ini memang benar-benar anak yang mau ngembangin budaya nih. Itu apa yang Noval bikin? Oh jadi ini advokasi Noval yang baru ini baru launching nih, sekolah budaya. Oke. Dari hobi menjadi aksi, jadi dari tradisi menjadi visi. Oke. Gitu. Itu di sekolah budaya apa yang akan Noval lakukan? Yang Noval angkat tuh karena background Noval tuh seorang pendidikan. Jadi Noval angkat tuh mengenai di dalam budaya tuh harus ada pendidik edukasi. Nah, Noval ingin mengedukasi anak-anak yang benar-benar gen alpha lah ya. Anak-anak SMP, SMA yang benar-benar mungkin mereka tuh udah pengaruh TikTok, pengaruh budaya luar yang ya mereka sampai aja kayak lagu daerah aja mereka nggak tahu. Oke. Itu Noval waktu mengajar di PPL itu mereka nggak tahu lagu daerah. Di situ kayak masa kalian nggak tahu lagu daerah? Kalian tinggal di mana sih? Nah, di situ Noval bakal mengedukasi mengenai budaya. Salah satunya tarian. Kalau tarian mungkin Noval fokus ke anak SMP aja. Tapi kalau anak SMA, anak-anak yang di SD itu Noval fokus ke lagu-lagu daerah, permainan atau apa gitu. Noval kayak menjelaskan pemaparan materi mengenai budaya gitu. Oke, nah secara tidak langsung kan Noval sudah bertemu nih sama bisa dikata gen alpha di bawah Noval. Itu ada tantangan gak sih Noval ngajarin mereka tentang budaya-budaya yang ada saat ini? Karena kan seperti yang kita tahu tadi pengaruh TikTok segala macam itu sudah masuk ke dalam keseharian mereka. Yang mana mereka lebih bisa istilah kata Juang Palembang joget TikTok dibanding kata Noval tadi lagu-lagu daerah. Itu tantangan paling beratnya apa sih Noval? Tantangan paling berat tuh namanya anak yang baru tumbuh. Jadi mereka tuh kayak sedikit melawan. Oke, melawan. Apa sih Pak katanya lagu ini tidak jelas, kata jeleknya lagunya, dosonian, dak ini, baguslah lagu ini Pak. Blackpink. Jadi berusaha sebagai seorang pengajar, berusaha tuh nganggap ya profesional lah, ngajari dengan tenang, kadang-kadang mau emosi juga nggak bisa. Kita sebagai pengajar, sebagai seorang calon guru, insya Allah, amin. Amin. Sebagai calon guru tuh ya tantangan berat tuh ya itulah, dengan mental kita bisa nggak kita ngadepin anak-anak yang baru tumbuh seperti itu. Oke, mereka lebih mengenal lagu Blackpink ya Ya. dibanding lagu-lagu Tepat daerah. Noval ngajar itu, Pak ini ya Blackpink lagi mau rilis lagu baru. Ya kata sebagai Noval, ya nggak apa-apa lah. Oke, jadi mereka lebih mengenal Blackpink yang akan merilis lagu baru dibanding lagu-lagu daerah. Itu tantangannya Noval ya untuk anak-anak zaman sekarang. Nah, kalau Noval tadi kan sudah dikata dari kecil sudah mengenal seni tari, terus juga musik daerah. Noval pribadi juga sudah pernah terlibat dalam kegiatan pelestarian budaya. Contohnya tadi pagelaran tari di Istana Negara ya untuk memperingati Hari Jadi Republik Indonesia. Data yang baru ini Festival Sriwijaya juga Noval dari 2016 ikut Festival Sriwijaya. Setiap tahunnya. Cuman yang 2020 2021 karena Covid. Iya nah, benar. jadi kan ya, lancar terus Festival Sriwijaya. Karena Festival Sriwijaya itu kita menampilkan pertunjukan dari per kabupaten, 17 kabupaten kita kan, itu makanya ya dari Festival Sriwijaya itulah kita melestarikan apa itu adat budaya kita, kayak tarian, teater. Prabu Mulu itu pernah terkenal, pernah juara
satu loh dengan teater terbaik. Oke, Kita iya Prabu Muli benar, itu. Kota Prabu Muli itu. Nah, ini kan novel bisa dikata anak muda yang balance lah, kata novel tadi, terserah nak seneng K-pop ataupun lagu-lagu lain asal budaya kita tetap jalan. Kira-kira novel sebagai anak muda pernah gak sih terpikir budaya lokal kita nih harus dikemas ulang biar lebih menarik cek itu. Nah, jadi anak-anak muda mungkin kan sekarang di TikTok tuh sudah banyak tari-tari daerah yang dikontemporer dengan musik-musik yang lebih energik. Itu sebenarnya menurut novel yang anak muda dan juga sudah berkecimpung di dunia tari sejak kecil sampai dengan saat ini, itu perlu gak sih pengemasan ulang kayak gitu, kayak lebih istilah kata dikontemporerin lah tari-tari yang bisa dikata kato anak-anak murid novel tadi, apa sih Pak lagu apa, tari apa, Indosunanian, itu perlu gak sih diperbarui sebenarnya? Sebenarnya perlu di-upgrade lagi. Mungkin zaman sekarang ini kayak musik beat itu lebih lebih enak didengar. Nah bisa jadi kayak lagu ya Saman kita kan didaur ulang lagi, di-upgrade lagi tuh bisa. Di aransemen ulang lagi, di lebih ke modernin lagi, lagu kayak coba-coba suang, lagu apapun itu bisa didaur ulang kok. Oke. Biar anak-anak zaman sekarang tuh kayak oh ini lebih keren loh musiknya, oh lebih ini. Jadi mereka tuh lebih bisa kayak budaya kita lebih keren loh ternyata. Oke. Ternyata lagu-lagu kita lebih keren loh. Mungkin lagu zaman-zaman kita dulu kan lagi denger kayak ya musiknya kayak gimana, gamelan lah, gendang doang, mungkin nggak masuk di kuping anak sekarang. Oke. Maka bisa kok didaur ulang lagi, di aransemen lagi, sebagai anak seni bisa kok. Oke, Apalagi jadi itu menjadi PR ya pastinya ke depannya untuk anak-anak di bawah kita nih. Ada Gen Alpha yang mana omongannya kadang berbeda dari bahasa Indonesia ya. Ya, mereka punya Bahasa bahasa planet. sendiri. Bener. Nah, tadi kan novel kita membuka WhatsApp ya untuk pertanyaan teman-teman kita yang dari Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Sungai Liat, Palembang juga. Dan ini sudah ada WhatsApp masuk dari kawan kita, ada Engga di Bandar Lampung. Wow, jauh ya. Halo Engga. Tabi pun. Iya. Nah, ini dia tanya katanya menurut novel seberapa efektif peran media sosial dalam membangkitkan minat anak muda zaman sekarang untuk mencintai budaya lokal. Seberapa efektif? Efektifnya seberapa nih? Seberapa efektif? Gimana ya? Seberapa efektif itu benar-benar media sosialnya sekarang kayak jiwa kedua. Apalagi tanpa media sosial aku nggak bisa hidup. Nah, Benar. Tanpa HP pun juga nggak bisa. Dimanapun itu HP tetap dibawa. Kalau lebih efektifnya tuh apa ya? Bingung dengan anak sekarang ini novel itu. Iya benar. Itu gimana tuh? Ya pasti kalau media sosial pasti berperan. Pasti berperan penting sih kalau media sosial apa itu berperan penting sih. Maupun nggak dibilang kayak nggak penting, tetap penting juga. Jadi benar-benar penting sih media sosial itu bagaimanapun itu. Karena memang anak-anak zaman sekarang bangun tidur pun yang dicari handphone. Iya. Jadi mungkin perkembangan budaya nantinya di media sosial itu tadi kayak kata Nopal, mungkin dari seni musiknya diperbarui, terus di-upload di TikTok segala macam. Tapi kalau bisa sih menggunakan media sosial itu dengan hal yang positif. Contohnya kayak zaman sekarang kan konten kreator lebih keren lah. Nah, bisa kita gunakan dari media sosial itu, dari TikTok apa kita berkunjung ke tempat apa gitu ya, tempat sejarah apa. Bisa kita menggunakan media sosial itu sebagai platform buat kita memperkenalkan budaya ya. itu. Bikin vlog gitu. Day in my life ya. Nah, kan sekarang itu mungkin day in my life anak-anak sekarang kan kayak ya tur ke sekolah lah, day my life inilah, make up daily lah. Sebenarnya bisa kita melakukan itu dengan media sosial itu. Makanya yang lebih efektif lagi yang melakukan media sosial dengan hal yang positif gitu. Oke, mungkin dengan cara teman-teman datang ke satu museum misalnya. Jadi kan orang-orang lebih tahu nih bahwasanya di sini ada museum dan isinya begini loh, sekali lewat. Jadi mengundang ketertarikan anak-anak muda untuk datang juga ke tempat itu. Iya, misalnya benar. memperkenalkan lagi budaya-budaya lokal kita gitu kan. Nah, terakhir Noval, sebelum kita tutup obrolan kita di siaran Budaya Belajar Sumba pada siang hari ini. Kira-kira harapan Nopal ke depannya untuk pelestarian budaya lokal ini seperti apa sih Nopal? Harapan Nopal sebagai generasi sekarang ini terus melestarikan budaya sampai manapun, sampai kapanpun, karena budaya itu penting. Budaya itu salah satu pegangan buat kita. Tanpa budaya kita nggak bisa kayak sekarang. Tanpa budaya kita nggak bisa
mengenal apa itu budaya gitu ya. Dan di sini sebagai novel perwakilan putra-putri budaya Sumatera Selatan akan selalu mengutamakan menjunjung tinggi nilai-nilai sakral dari budaya itu, dan mohon dukungannya buat Sumatera Selatan. Semoga saya bisa membawa nama Sumatera Selatan di ajang PPBI nanti di Yogyakarta, Sugeng Dalu Jogja. Semoga bisa memperkenalkan dan mengembangkan promosikan budaya Sumatera Selatan ini lebih unggul lagi. Oke, kedepannya pasti Novel berharap kita lebih dikenal lagi ya untuk budaya Sumatera Selatan sendiri. Dengan hal yang positif. Mungkin kita kemarin terdengar kabar yang negatif ya, karena betul. Masalah rendang katanya itu. Jadi kalau bisa ya dengan tertutup dengan prestasi-prestasi Sumatera Selatan yang unggul, bisa kok dilestarikan lagi. Oke, berarti memang tujuannya itu tadi untuk menutupi nih yang kemarin viral dengan budaya-budaya yang ada diperkenalkan lagi. Jadi orang-orang taunya nggak cuman itu doang, tahu-tahu yang sekarang nih prestasi-prestasi anak-anak Sumatera Selatan sendiri. Karena benar media sosial sekali kita bikin salah udah up semuanya. Jadi benar-benar kita harus berhati-hati menggunakan media sosial. Oke, benar sekali. Nah, pendengar siaran Budaya Belajar Sumba kita siang hari ini bersama Noval ya, dengan topik atau tema keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya lokal. Usai sampai di sini dulu, dan Mita ucapkan terima kasih untuk Noval. Tentunya juga terima kasih untuk yang sudah mengikuti acara ini. Ada Bengkulu di 91,7 FM, Lampung 88,5 FM, Jambi 99,2 FM. Terus juga ada Sungai Liat 103,9 FM dan tentunya Palembang di 88,4 FM. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di siaran Budaya Belajar Sumba kita di segmen berikutnya. Tetap di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum. Hingga di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.